Halo guys, and welcome back to Creepy Story. So di video kali ini kami bakal buat video tentang cerita asli dongeng Disney yang ternyata katanya ceritanya gelap ataupun kelam. Untuk referensi ceritanya sendiri kami ambil dari m.liputan6.com. Nanti kami sertakan linknya di description box, jadi kalian boleh baca lagi ceritanya. Nah, langsung aja kita mulai videonya. Jangan skip videonya. Check it out. Pertama ada Cinderella. Nah, pasti banyak banget di antara kita tidak asing lagi dengan nama Cinderella. Nah, kebanyakan yang kita tahu cerita Cinderella ini adalah seorang anak perempuan miskin yang diperlakukan ibu tirinya dengan tidak wajar. Nah, pada akhirnya dia mencuri perhatian seorang pria yang sangat tampan dan hidup bersamanya bahagia selamanya. Padahal ceritanya sangat kelam. Ternyata versi asli cerita indah ini bernuansa gelap. Dalam cerita yang tidak kita ketahui, sepatu Cinderella bukanlah terbuat dari kaca, melainkan dari bulu bajing. Kalau kalian tahu bulu bajing itu kayak bulu apa, Dek? Mirip sama. Nah, saudara tirinya bukan hanya dikisahkan yang memiliki kaki yang tidak muat pada sepatu Cinderella, tetapi mereka memotong bagian tubuh agar kakinya muat ke sepatu Cinderella itu. Astaga, memotong guys untuk muat aja ke sepatunya. Bisa bayangin, tapi di film itu kita nggak tahu ya kan. Aku juga baru tahu sekarang. Kau Udah pernah dengar ceritanya pas dipotong? iya, Udah. tapi aku nggak pernah dengar sih. Swear, aku nggak pernah dengar. Dia udah pernah dengar, tapi aku baru dengar ini, baru baca juga. Nah, bahkan ada versi lain yang menceritakan adanya beberapa burung merpati yang mencongkel mata saudara si Cinderella karena sifat jahat mereka. Kau udah juga pernah dengar ini pasti kan? Itu Belum, katanya belum. Oke, it's so creepy tentang Cinderella. Oke, kita next. Pinocchio. Hanya Pinocchio yang itu ya, kalau dia bohong hidungnya panjang, hidungnya tambah panjang gitu. Oke. Dalam versi awal cerita Pinocchio, boneka ini menghujam sebuah palu ke Jiminy Cricket hingga serangga itu pun lumat. Tapi Pinocchio diceritakan tidak menyesal sama sekali. Lebih parah lagi, setelah Geppetto mengubahnya dari boneka menjadi manusia, Pinocchio malah langsung melarikan diri dan menyebar selentingan kabar bahwa Geppetto telah bersikap keji terhadapnya. Kakek malang itu kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Pada akhirnya, Pinocchio ketahuan dan digantung pada sebuah pohon akibat semua ulah. Next. Yang ketiga ada Sleeping Beauty, dia putri tidur. Ya, pasti kita juga nggak asing sama cerita putri tidur kan. Mengalami koma setelah terinfeksi oleh sejemput rami yang terselip di bawah. Tapi kalau nggak salah di ceritanya nggak ada kan kayak gini. Ayahnya tidak bisa menerima kenyataan dan membaringkannya di atas salah satu ranjang dalam rumah sambil berharap terjadinya mujizat. Ada seorang pria melintas dan menemui tubuhnya. Ayah seakan mendapatkan jawaban dari keinginan. Raja tersebut menyadari bahwa wanita tersebut tidak sadar dan malah memperkosanya lalu kembali ke dalam kerajaan. Padahal yang kita tahu cerita tentang putri tidur cuma oleh seorang pria, lalu dia bangun dari tidurnya. Karena itu kalau dicerita itu kutukan kalau nggak salah kan. Putri tidur pun hamil dan melahirkan walau dalam keadaan tidak sadar. Salah satu bayinya tidak sengaja menyedot seutas rami yang terselip di bawah kuku sehingga Sleeping Beauty pun siuman. Mendengar cinta sejatinya siuman dan hidup, sang raja membakar istrinya hingga tewas agar ia bisa bersama dengan Sleeping Beauty. Bahkan nyaris terjadi kanibalisme. Sebelum istri raja dibakar, ia mencoba membunuh dan menyantap bayi-bayi Sleeping Beauty. Tapi setahu aku, raja ataupun pangeran dan mencium si putri tidur, lalu kutukan itu hilang, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Oke, kita next. Snow White. Menurut alur cerita versi Grimm, ratu yang jahat adalah ibu kandung Snow White atau Putri Salju. Ia mengirim beberapa pemburu untuk membunuh anak perempuannya dan mengambil paru-paru serta hati Snow White untuk dimakan. Snow White dikisahkan tertidur lelap, tapi dalam cerita aslinya, ia meninggal karena potongan apel beracun tersangkut di kerongkongannya. Sang pangeran memerintahkan para pelayan membuang jasadnya, tapi ketika para pelayan sedang membawa peti mati berisi jasad Snow White, peti itu terjatuh. Guncangan tersebut menyebabkan potongan apel beracun tersedak keluar
dan Snow White hidup kembali. Ketika ibunya yang jahat menjadi tamu tak diundang dalam pernikahan Snow White, ia dipaksa memakai sepatu besi cetakan hingga tewas. Bukan hanya itu, dalam beberapa versi lain, Snow White bahkan dikisahkan dilacurkan oleh Seven Dwarf. Yang jahat adalah ibu kandung Snow White, bukannya yang jahat ibu tirinya. Setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya kawin lagi sama Penyihir, iya. yang iri sama Kecantikan si Snow White. Yang udah kita tonton, yang selalu ditonton, bahwa penyihir jahat itu adalah ibu tirinya, ya kan? Dia kayak iri sama kecantikan si Snow White karena cermin ajaib yang sering dia tanya gitu kan. Sang pangeran memerintahkan para pelayan membuang jasadnya. Ya, aslinya kan di tengah hutan dibawa kurcaci itu dia tuh di dalam peti kaca. Iya, terus datang pangeran, dia menciumnya lalu terbangun. Lalu mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Kematian ibu yang jahat itu karena dia dipaksa memakai sepatu besi Saat pernikahan Snow White karena dinyatakan tamu tak diundang. Oh, kayak Snow White di sini kayak perannya kayak kejam, nggak kayak bisa. versi yang kita tonton. Iya kan, di versi kayaknya dia pemaaf gitu kan. Pemaaf, lembut. Selanjutnya ada The Little Mermaid. Dalam cerita asli karangan Hans Christian Andersen, si Putri Duyung diceritakan memperoleh kaki dan berjalan. Tapi semua itu dibayar dengan harga yang mahal. Setiap langkah yang dilakukan terasa seperti berjalan di atas 1000 belati tajam. Bukan hanya itu, jika si pangeran tidak memilihnya, wanita itu akan mati dan berubah menjadi busa-busa di laut. Sang pangeran akhirnya menikahi wanita lain demi menyelamatkan si Putri Duyung. Saudara-saudaranya menukarkan rambut mereka dengan belati ajaib dari penyihir di lautan. Jika si Putri Duyung membunuh sang pangeran dan membiarkan darahnya mengalir ke kaki Putri Duyung, maka ia akan menumbuhkan lagi siripnya dan kabur ke laut. Tapi ia sadar tidak tega membunuh sang pangeran sehingga si Putri Duyung akhirnya mati sendirian dan tanpa cinta. Kalau menurut aku ya, kalau pernah dengar cerita ini juga, kalau nggak salah, Tri ini sendiri yang yang ingin menikah dengan pria ini sehingga minta penyihir untuk memberikan dia kaki. Tetapi kata penyihir, dia tidak akan bisa pulang lagi ke kerajaan laut ya. Gitu. Lalu dia menikah dengan laki-laki ini, ya penuh cinta, hidup bahagia selamanya. Yang terakhir, misteri cerita awal film Frozen. Dari kartun Frozen yang pertama kali dibuka dengan pengakuan sang produser ya, tentang karakter Elsa yang sebenarnya. Dalam film Frozen, Elsa digambarkan sebagai putri dari kerajaan Arendelle yang tidak sengaja mengubah kerajaannya menjadi diselimuti musim dingin abadi. Elsa memang memiliki kekuatan untuk membuat dan memanipulasi es maupun salju. Nah, sepanjang film, Elsa berusaha mengendalikan kekuatannya dan melawan rasa takutnya untuk menyakiti orang lain. Nah, menurut Peter Del Vecchio, pada mulanya jalan cerita film Frozen tidak seperti yang ditampilkan. Film ini terinspirasi dari dongeng Denmark yang dibuat oleh Hans Christian Andersen yang berjudul The Snow Queen. Nah, sesuai dengan dongengnya, pada mulanya Frozen akan menampilkan Elsa sebagai sosok ratu salju yang jahat. Bahkan dalam skenario awal, Elsa tidak dibuat bersaudara dengan Anna. Cerita awalnya Elsa berubah menjadi jahat sejak hari pernikahannya. Elsa memutuskan untuk membukukan hatinya agar tidak merasakan patah hati. Sementara itu, Pangeran Hans juga digambarkan sebagai tokoh antagonis yang membuat longsor salju di Arendelle. Anna yang pada cerita awalnya hanya rakyat biasa ini meminta pada Elsa untuk menghentikan bencana tersebut dengan kekuatannya. Akhirnya cerita Frozen pada mulanya tidak dibuat happy ending. Di akhir cerita terungkapkan bahwa Pangeran Hans adalah tokoh antagonis. Sementara itu hati Elsa mencair akibat ulahnya sendiri. Kisah skenario awal film Frozen ini adalah pengalaman nyata yang dituturkan langsung oleh sang produser Peter Del Vecchio. Kemudian para kru merasa bahwa film ini tidak memiliki emosional yang kuat untuk disampaikan kepada penonton. Akhirnya jalan cerita dan karakter film Frozen diubah seperti yang difilmkan. Oh, jadi sebenarnya kalau rencananya kan Elsa itu dibuat jahat. Iya, Anna itu putri. cuma sebagai rakyat biasa. Terus si Pangeran Hans yang baik hati yang sering menolong Anna dan suka kepada Hannah itu sebenarnya juga perannya antagonis ya kan. Tapi kalau menurut aku sih lebih baik yang ditampilkan juga kalau dari ceritanya. Nih, film Frozen dimulai sejak tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. Jujur aku nonton terus berulang-ulang sampai hal tersebut dikarenakan Elsa dan Anna adalah princess terbaru yang dikenalkan oleh Disney.
Nah, jika sebelumnya sudah ada Rapunzel, Snow White, Cinderella, dan Jasmine, kini anak-anaknya memiliki idola baru yaitu Elsa dan Anna. Nah, tanpa Anda sadari, karakter-karakter Disney princess ini dapat mempengaruhi pikiran anak-anak. Pertama, melihat princess Disney yang cantik, menggunakan pakaian bagus, dan selalu memperoleh keberuntungan, membuat anak-anak semakin terobsesi. Nah, cita-cita anak bukan lagi menjadi dokter, insinyur, atau astronot, yang melainkan menjadi Disney princess, ya kan? Halu ya. Iya, pernah juga ya kan ya? Kita juga ya. Gue adalah Queen Elsa. Ada dia Hana. Terus kayak nyanyi-nyanyi gitu. Na 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 na. Oh, kalau ini fakta banget. Pinggang ramping pada Elsa, Anna dan Putri Disney lainnya sangat tidak realistis. Iya, betul juga ya. Bagi orang tua, mungkin hal tersebut nampak biasa saja karena setiap anak memang berhak memiliki idola. Akan tetapi, sebagian anak akan terobsesi untuk memiliki tubuh seramping Elsa dan karakter Putri Disney lainnya dan hanya mengharapkan keberuntungan. Nah, itu katanya saat menonton film Disney seperti itu, orang tua juga harus mengarahkan atau mendampingi kepada anak-anak agar tidak terlalu terobsesi dengan karakter, ya kan, itu hanya hiburan gitu. Aku aja segede ini kayak sering halu gitu menjadi Queen Elsa. Terus katanya pada film Frozen ini ada penampakan Rapunzel. Tidak semua orang menaruh perhatian pada kemunculan Rapunzel dari film Twilight di film Frozen, namun penulis Frozen memastikan bahwa Anna adalah sepupu Rapunzel, di mana ibu Anna merupakan adik dari ibu Rapunzel. Oh ya, mirip ya. Film Disney mirip-mirip semua, jadi wow. Ini cukup menarik juga buat aku ya. Di salah satu adegan Frozen saat Anna menyanyikan lagu For the First Time in Forever. Kita akan menemukan sosok Rapunzel yang rambutnya sudah dipotong. Rapunzel nampak hadir di kastil Anna bersama dengan Eugene. Bagi Anda yang belum notice terhadap, boleh tonton lagi sekali film Frozen, kita boleh putar lagi nanti guys. Juga sosok Mickey Mouse misterius, ya kan, ada juga sosok Mickey. Tapi itulah dia guys, ini kayak cerita Frozennya kayak apa ya, interesting banget. Oke guys, segitu aja tentang Kisah kelam di balik film Disney. Itulah dia cerita di balik filmnya yang udah kami buat. Jika kalian punya referensi film Disney yang belum kami buat, kalian boleh komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka, share juga. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tanda subscribe di bawah. Luangkan waktu kalian subscribe, itu gratis. And see you on my next video. Bye bye.